Halo, selamat malam semua. Gimana nih hari ini? Kita undang Cicu Ayah. Selamat malam. Mana Cicu Ayah udah bisa masuk belum? Invite. Oke. Mana sih? Halo, Woi, Ci. Happy New halo, halo, halo. Year. Happy New Year, Keras Happy New Year. banget nih abis liburan. Kok suara Iya. kecil ya? Masa sih? Suara tuh. Coba kecil. Tunggu tuh. Kegedean Udah dulu. kenceng lah Gedean dulu. kayaknya. Iya, ya kayak suara gue yang kecil deh. Ini ya. Ci, kita mau ngomongin tentang market dulu apa mau ngomongin outlook dulu nih? Terserah, terserah. Gue ikutan lu aja. Oke, mungkin ini dulu ya. Kita nanya Cicu Ai dulu ya. Ini market hari ini ada apa nih, Ci? Kenapa turunnya bisa begini Sebenarnya kan, tajam? sebenarnya udah dari awal minggu kan. Si US kan Benar, Nasdaq-nya benar. kan gonjang-ganjing. Terus kan Benar. FOMC kan besok ya, besok atau Kamis ya, Iya, keluar 25-26 ya? resultnya kan. Hmm. Jadi ya makanya kan and expectation-nya kalau aku baca dari semua kayak Goldman lah, pokoknya asing-asing itu tadinya kan ingat awal tahun expectation udah sebelum awal tahun kayak last year second half expectation Fed naiknya 2 kali, sekarang jadi 3 kali, terus sekarang terakhir 4 kali, lah kan naiknya banyak terus. Jadi Benar, benar, lu benar. kalau dihajar sama interest rate yang gitu banyak, lu mau Oh. pakai apapun kan diskon rate lu pasti naik ya kan. Terus Hmm. ya saham-saham yang belum profitable atau ya itu kan biasa kan consume kayak teknologi lah kita ngomong ya, itu kan consume cheap money karena lu belum profitable, jadi selama ini lu funded by cheap money. Sekarang the money is no longer cheap karena Fednya naikin bunga, ya goodbye lah, turun semua kan. Itu kayak tokoh teknologi Indonesia, ASEAN itu kan sisi limited tuh, itu yang bikin satu Asia Oke. punya teknologi berkibar gitu kan istilahnya kan. Kok ada company dari yang Singapura itu naiknya berlipat-lipat gitu. Nah, itu Iya. dari 380 udah tinggal 160 kali, sekarang turunnya aja 50% lebih. Ya suram lah. Iya sih. Biasa emang pasti panik dulu sih. Ini kayaknya jualan nih orang udah lebih ke arah panik ya Nah, daripada kayak orang mikirnya sekarang gini, kita nggak tahu Fed mau ngomong apa. But we iya. know inflation is up. Angkanya kan naik terus. Terus dan ketawa Indonesia punya inflation juga up. Itu minyak goreng aja udah naik. Pokoknya slowly Iya. we are moving up on the inflation side. Jadi orang juga takut. Uh, yang paling penting itu kan sebenarnya stagflation ya. Sorry, balik lagi ke stagflation, itu high inflation with no growth. Nah, tadinya kan kita waktu kita ngomong stagflation, the questionnya tuh on the growth. Will be a growth apa enggak? Ya kalau bunganya naik, I think it's very hard, and Fed tightening pakai balance sheet, I think it's very hard to see abnormal growth ya, at least di luar ya. I'm not talking Indonesia, I'm talking the US punya. Dan valuasinya karena 2 tahun 3 tahun ini Fed kan pumping money, the valuation is no longer cheap. But the growth was there. Kalau waktu kita COVID kan the growth was there. All these company growth-nya kenceng. But now kan lu udah valuasinya naik, udah di ramping up. Kalau lu ingat semua yang naik waktu COVID itu kan teknologi. Valuasinya udah naik, sekarang bunga kan naik. Jadi question, are you going to grow as fast as or not? Makanya ya maybe you grow tapi maybe not as fast. Atau valuasi lu udah Iya. catching up. So you got punished on the valuation side. Oh, your growth is not that fast. Okay, then we don't give you this PE anymore. So you cut kan, you cut ya share price-nya pasti turun lah. So I said that the problem with all this company, we always use a relative valuation. Dan gimana pun relative valuation, because you don't have earning. How to do the discounted? Ya kalau relative valuation bos lu yang di Nasdaq sama turun, ya lu mau Asia pasti keseret kan, you always do relative. Gitu. Mungkin kalau Jadi nanti ya teman-teman jangan kaget kalau tahun 2022 ini bukan tahunnya digital. Itu aja. iya, Actually I've been telling this like awal tahun itu udah bilang hati-hati. iya Tahun benar. ini might not be a digital year gitu kan.
Tapi kayaknya ya, mungkin nggak sih nanti kita kalau ada yang terdiskon cukup murah, terus kita boleh buy and then Pasti mungkin kita ada beli kan. sekarang. I always believe that there is price of everything kan. Saham Mhm. itu selalu ada harga. Even yang busuk pun ada yang harganya gitu. Ya nggak sih? Iya, There's benar-benar. always price of everything. Even Jadi ya junk kita got value ya. got price ya, got value. Jadi ya kita tunggu aja sampai the Mhm. dust settle in gitu kan. Sekarang lu mau ngomong apapun percuma because the global is you cannot predict the global. Jadi ya what can you do? Ya paling aman of course kita raising cash. Paling aman. Jadi kalau Benar. when time is right you can always deploy the cash. But this is I was telling people kan you have to keep always 30% porto in cash. Jadi kalau ada Mhm. apa-apa you can always have something to serok kan. Iya, oke. Gitu. Ini teman-teman, mana sih aku mau Ya pin? apa? Nggak mau pin komen. Oh. Nah, nah, terus kalau teman-teman mau lebih detail penjelasan Cicuai, biar kalian tuh investnya, ya istilahnya kita ada rambu-rambu walaupun nggak selalu 100% benar, tapi Iyalah. ya kita istilahnya dengan punya gambaran lebih baik daripada nggak ada sih kalau menurut aku sih. Makanya tahun ini Iya. emang nggak gampang, makanya banyak sekali yang aku rasa bakal dapat banyak insight. Nah, teman-teman kalau mau dengerin lebih detail penjelasannya dari makro, biasanya Cicuai punya webinar itu paling lengkap. Dari makro, dia ulas dulu, dari makronya kemana, baru masuk ke mungkin outlook-nya, habis dari outlook-nya baru ke sektornya, dan kadang-kadang dari sektor itu Cicuai suka kasih stoknya. Itu yang mungkin dari orang lain itu nggak bisa ya kayak sedetail itu. Nah, kira-kira Cicuai nanti yang tanggal 29 bakalan ada review-review stok-stoknya apa sih yang itu Sekarang sih akan kayaknya ada gue udah harga? oke. Gue stok terus terang nggak bakal gue tulis persisnya, tapi kan gue pasti kasihin. Soalnya kan Iya, sekarang kita kan repot ya, kalau OJK kan galak nih sekarang nih. benar-benar. jadi kita harus jaga diri juga gitu kan. Iya, Cuma pasti ada hint-hintnya. Paling nggak kita ngomong sektor. Dari sektor kan kalian sektoral. tinggal sorting sendiri, ya kan yang Iya. mana. Iya sih. Nah, nanti kan biasanya outlook itu biasanya makro itu sangat-sangat menentukan untuk kedepannya kan kayak gimana. Nah, Nah, yang jaklat ini tahun ini kita nggak sisa sembarangan kayak 2021. 2021 kan anything lu tempel digital ini naik gitu kan. mm, Ya kan, benar, benar. udang digital apapun yang digital semua naik. Iya, iya, Kalau iya, yang gue ya inget kan tuh. udang digital Iya, apa ya naik. iya, 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 semua. 2022 sorry man, the easy moment udah gone. Jadi 2022 you have to do your homework itu benar-benar bottom up. Top down itu Mhm, sebenarnya bukan cuma rambu-rambu hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati mhm, ya. mhm, Tapi stock selectionnya semua tuh bottom up, nggak ada yang top down. mhm. Iya, iya. Nah, itu teman-teman kalau mau ikut Outlook-nya Cicuai itu Sabtu ini tanggal 29 jam 1 sampai jam 3. Jadi setelah Ya. Cicuai memaparkan presentasi biasanya nanti ada Q&A nih. Mumpung kalian mau nanya nih lebih detail. Nah, itu bisa tanya nanti di pas webinar kita dan harganya 500.000. Kalian bisa beli di loket.com atau di Blibli. Tinggal masuk ke websitenya Blibli atau Loket, tinggal cari Outlook with Kartika Sutandi CFA. Nah, itu bisa dapat. Harganya 500.000. Investasi 500.000, tapi mungkin kalian bisa menghemat atau menjaga risk Sebenarnya bukan kalian itu karena tahun sih, ini kita benar-benar pakai tahun yang duitnya juga busuk untuk sih. kita pakai duitnya untuk make sure IE siap tuh nyala gitu kan, Rit. Itu full Iya, juga mesti that's why. Itu dibayar. kan Orang admin kita iya, belum kita kan ada. digaji. Iya, iya, iya. Nah, itu kita kan selama ini kan semua free. Sepanjang tahun boleh kita bilang webinar kan banyak kan free. Kalaupun ada charge ya itu buat menghidupi atau membayar biaya operasional gitu loh. Dan informasi atau grup ya semua free, nggak ada yang di charge kan selama ini. Jadi Nah, terus supaya IE-nya jalan terus tuh siap Sabtu. Kita ngomong-ngomong iya, IE udah 2 tahun lebih loh, udah mau 3 tahun ya. masa ya? Nggak kerasa ya? 2000, ya nggak berasa loh.
COVID pertama kali 2020 2020 kan. 2020 yang Iya. pertama si Cuai ngasih webinar terus semua sahamnya langsung arah-arah, itu gila-gilaan tuh. Itu Itu ya, kita udah lama dan itu so far I think ya, kita bisa banyak present banyak emiten kan. Kita tujuan IE itu kan sebenarnya cuma mengenalkan emiten ke masyarakat. Jadi orang beli iya, saham tuh nggak beli kucing dalam karung. Kita nggak pernah iya, ada himbauan beli emiten apa-apa. Kita cuma bilang nggak ada. ini loh, manajemennya kayak gini. Pilih ODW Iya. gitu kan. Tak kasih kesempatan tanya directly ke manajemennya nggak? Biasa kita kasih Q&A, yang mau resen silakan nanya langsung ke emiten yang bersangkutan. Kita nggak event Iya. kayak nggak boleh nanya ini, nggak ada, bebas. Kita Tapi bebas banyak kok, kan kita juga iya ada yang naikin kok curhat semua malah kemarin. pertanyaan. Yang penting kan Mister ngerti. Blue Jadi, Chip curhat. jadi yang penting ngerti. Terus kalau nggak pernah beli kucing dalam karung, terus nggak kalau misalnya ada yang influencer ngomong juga bisa double check ke company-nya. Yang tujuan IE kan sebenarnya cuma kasih Benar. keterbukaan ke masyarakat secara gratis. Jadi nggak ada orang bisa komplain, oh you got the privilege to know all this information. Kan ada. Iya. You can ask directly the management. Kalau nggak tanya ya salah sendiri lah ya. Gue udah kasih orangnya Iya. depan lu nggak tanya ya maaf gitu kan. Iya. Sampai kita suka, ayo resen. Yang mau nanya silakan resen. Nah itu kan Iya. kalau kecuali kita mute semua, nggak boleh nanya, one way kayak webinar yang bentuknya ini kan formatnya meeting kita, jadi memang interaktif. Lebih seneng kalau misalnya pada nanya, lebih seru. Jadi kita juga bisa Iya, kan belajar. kita juga tahu. Jadi pertanyaan yang di apa yang Mr. pertanyaan Blue kita, Chip. kita juga belajar. Oh, orang mikir gitu. Iya. Iya, makanya nah terus kita ngundang juga pakar, misalnya lagi hits digital, kita ngundang waktu itu beberapa pakar-pakar digital seperti Pak Alex Rusli. Itu ya share dia punya pengalaman, dia punya view, jadi kalian juga bisa denger, nggak cuma dari emiten. Kalau lagi musimnya kripto ya kita juga undang Zipmax, misalnya presentasi, pintu presentasi, ya dengerin aja gimana itu kripto. Nah kita selalu menghadirkan dari awal loh, dari sebelum booming sampai naik ya kita udah nggak ikut lah, pokoknya cuman educate aja, maksudnya ya bukan educate gimana ya, kayak sharing aja. Ini ada pakar-pakar Ini ada pertanyaan nih. Inflasi adalah semacam supply logistik. Ya benar, tapi bukan karena, dan supply logistik itu menurutku nggak gampang di-solve. Kita pikir kan itu sebenarnya asal mulai dari COVID, karena China tuh punya zero COVID policy. Jadi begitu ada satu kena COVID, langsung satu kota di shutdown. Nah kalau shutdown kan langsung dan China kan pabriknya dunia, jadi kalau dia shutdown something, pasti satu dunia tuh supply-nya masalah, ya nggak? Supply masalah, otomatis logistik masalah dong. Kapal lo harus isi barang, sekarang nggak ada barangnya gitu. Iya. Kapal berlayar kosong jadi mahal. Terus jadwal lu pokoknya berantakan semua. Nah, we thought that by ketemu vaksin, ingat nggak awalnya kita ngomong, oh vaksin, we will solve this supply problem. Maksudnya orang dapat vaksin, hopefully nggak kena virus. Ternyata vaksin jebol, cuma lu nggak mati aja gitu kan. Nggak Nah terus sekarang kita sampai yang Omicron. Omicron ini tuh walaupun tidak bukan nggak membunuh, gue ngomong salah, mungkin lebih mild daripada semua yang lain berdasarkan segala jenis dokter ngomong. Gue bukan dokter ya, gue cuma nge-quote dari orang lain. Omicron lebih mild, tapi Omicron satu biji pun Cina aja shutdown. Jadi nggak peduli dia mau Omicron kayak mau Delta, pokoknya lo ada COVID shutdown gitu. Di Cina kan ada banyak cerita-cerita yang lucu tuh kan. Ada orang baru kayak first date, baru kenalan, terus dia ditraktir makan di rumah cowoknya masak. Tahu-tahu government shutdown. Tinggal bareng langsung first date seminggu, keluarnya engagement. Jadi langsung kawin. Jadi soalnya lu dikurung seminggu, lu kayak kawin, oh ya ternyata bisa keluar-keluar merit mereka. Nah itu the positive side of shutdown. Tapi the bad side ya supply lu berantakan. Dan Omicron ini walaupun katanya less mal, tapi menyebarnya kan one of the fastest. Jadi kayak Indonesia aja sekarang udah 4.000 gitu kan. Dan cepat banget kan naik 2.000, 4.000. Ya fast. Ya, tapi Cina don't care kan. Pokoknya lu kena satu shutdown. Ya selama Cina masih shutdown ya berarti kan supply-nya nggak normalize. Supply nggak normalize, makanya inflation will be longer than what we expected to be gitu aja. Iya, dan ngomong-ngomong ya iya. Terus case-nya juga mulai naik loh, Ci. Itu di kantornya adik aku kebetulan
ada 1-2 orang yang sakit leher, batuk-batuk pilek, akhirnya kan tadi dites kan antigen. Hampir 50% loh. Langsung 50% kena, tapi gejalanya memang mild. Dan ada satu yang udah divaksin booster malah. Itu juga kena gitu loh. Ya memang case-nya nih lagi naik lagi nih. Nah, Iya, terus angka kemarin 2.000, hari ini 4.000. iya, double apa cepet banget. Bayangin aja Enggak. satu kantor 50% kena kan mungkin kurang lebih ya akan banyak juga yang kayak begitu. Nah, terus nah kalau misalnya kalian mau nanya lagi sama Cicuai, apa sih yang akan di ngomongin nah nanti akan ada M&A lagi nggak, Ci? Kayak tahun lalu kan Oh ya, banyak COVID sekali udah kejadian kan? prediksi-prediksi. Banyak banget. Dan yang terakhir tuh Bevik ya. Sorry, Bevin. Dan itu terjadi. Beberapa prediksi-prediksi itu memang terjadi gitu. Apa yang ngomongin memang Masih ada kejadian. lah. Kita kan dari Iya. awal ngomong kan, kalau krisis tuh pasti ada M&A. Soalnya ada company yang menang, ada company yang kalah. Jadi selama ini krisis, walaupun kita krisisnya mungkin nggak gitu berasa, karena orang-orang udah capek kali ya, udah don't care gitu kan. Jadi keluar-keluar aja, makan-makan aja, cuma pakai masker gitu ya. Cuman kan company tetap lah, some company never recover, some company is doing much better than other. Jadi pasti ada konsolidasi di berbagai industri, itu pasti ada. Iya, benar. Iya, makanya ya inilah. Kayak Nanti kita juga ngomong tahun lalu PSAB jual barang, jual beneran. Ya kan, benar. bedanya kita pikir Iya. company dijual, ternyata asetnya dijual. Ya enggak? Iya. Iya. Asetnya diambil semua. Banyak sih yang terjadi dari yang awal tahun sampai yang tengah tahun kita adain juga banyak tambahan isu yang kejadian sih. Terus kira-kira tahun ini bakalan banyak M&A atau enggak, makanya kalian mesti Gua dengerin aja rasa deh. sih justru tahun ini masih ada beberapa M&A. Banyak apa enggak relatif lah ya. Yang gue lihat tuh sekarang banyak kejadian M&A di ini. Di non listed company, jadi kayak di daerah-daerah teknologi banyak ini beli ini banyak merger di tech company ya kan, kayak ini akuisisi apa terus Ini mungkin kan juga tahun depan kalau fundingnya lebih seret gitu kan, maksudnya kan bunga naik lebih banyak lagi mungkin itu M&A di tech. iya. Kayaknya sih yang masih banyak tuh mungkin bank-bank mini ya, karena ketentuan untuk memenuhi, tapi itu bukan, mungkin nggak selalu merger atau akuisisi sih ya, mungkin partnership juga bisa. Banyak harus memenuhi tiga T itu loh, Ci, jadi bakalan banyak yang, nah itu seru juga Tapi sih, bank cuman ya digital nggak segampang tahun ini sih. Tahun ini naik kan lipat-lipat tuh, 10 bagger lah, apa bagger ya lah. Tahun depan lebih selektif sih. Pasti orang udah okay, now the easy money has been made. Lo masih lihat mana yang bank digital yang actually debt work gitu kan, partnernya, iya, yang debt partnernya actually kali. making progress in at least kalau lo making profit atau lo naik, at least paling nggak siapa-siapanya net interest income lo naik lah. Ya nggak? Terus lo buka bank kalau net interest income lo nggak naik kan udah jalan gitu. Iya tuh, sama inilah, sama oh ya nanti komoditi masih suka nggak sih nanti metal-metalan kayak tahun lalu kan si Cicuai bilang green, it's proven, terus nickel, it's proven. Nah tahun ini masih nggak nih nickel berjaya seperti prediksi tahun lalu? Nickel masih, gue rasa masih green ya. Soalnya walaupun yang non green naik banyak, tapi kan yang non green jadi green. Semua yang non green itu kan investmentnya ke green semua. Cuman mungkin ada surprise yang orang nggak tahu tuh aluminium. Itu kayak newcomer in the space gitu kan. Yang tadinya kan tahun lalu kan orang nikel. Tahun ini mungkin aluminium sih yang tambahan yang orang nggak tahu. Nah, kalau mau tahu lagi lebih detail, beli tiketnya. Beli tiketnya. Kadang-kadang kalau beli di Blibli sering ada promo, jadi kalian mesti ngecek aja ya. Di bawahnya suka ada promo, tulisan pakai apa, mungkin pakai BCA atau apa, nanti dicek aja. Pakai promo-promo. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab aja ya. Ci, potensi Rans pasca diakuisisi Jarum gimana nih, Ci? Udah selesai lah. Udah selesai kan?
Kan Nggak maksudnya ada. lu dikasih tender offer di 2.500 something itu udah mahal banget, men. Itu kayak one time Hmm. sales, one time salesnya Rans ditambah semua toko hero yang di toko Giant, sorry, yang di acquired Trend itu udah dikali satu. Jadi udah upsetnya udah ada semua di 2.550. Waktu itu ada yang tanya kan, gue bilang ikut tender offer itu selesai. Jangan lihat Hmm. lagi. Satu, company jadi nggak liquid karena most of the saham kan udah dimakan si Udah Blibli kan. dimasuk. Iya, terus ya kalau company udah nggak liquid ya ngapain lu lihat range-nya, nanti Susah. lu harus beli di Blip. Lu mau proxy range-nya di Blip, Blibli-nya lebih gede, lebih liquid kan. Blibli mau IPO kan. Hmm. Oh ya. Oh ya nih Ci, ada yang menarik banget nih. Anderson Investment terus menjual saham MPPA terkait perjanjian MLPL Temasek di tahun 2013. Emang iya, Ci? Gara-gara itu? Apa Anderson Emerson? Enggak lah, tuh Temasek udah lama nyangkut kan. Iya, jadi dia jualan bukan karena terkait perjanjian MLPL sama Temasek tahun 2013 ya? Bukan ya? Enggak. Oke, kemudian nih properti kok semakin to the bone. Kenapa tuh, Ci? Bunga naik, mana ada properti naik. Iya, nggak bisa lah, ini baru awal tahun, nggak bisa beli sekarang, panen sekarang, ini marketnya lagi hancur-hancuran. Nih, Bang Aladin, nggak sama Alfamart aplikasinya. Emang iya, Ci? Enggak. Itu Bang lihat aja Aladin, Aladin. Semua pegawai Bang Alfamart udah buka Aladin kok. jadi nggak sama Alfamart aplikasinya? Udah. Oh, Loh, udah. kan dia udah launching apps-nya. Boleh tanya semua Ah, orang yang kerja di Alfamart deh. Lu hmm, itu apps-nya udah di launching di Android. hmm, Gua kan hmm, iPhone ya nggak bisa. hmm, Dan itu udah di-download sekitar pokoknya di atas Goban. Mostly yang download hmm, pegawainya Alfamart. Karena hmm. pegawai Alfamart nanti payroll-nya semua di sana. Jadi mau nggak mau lu Oh, download. pantesan Lu kalau BANK itu cukup solid loh. Marketnya ini iya, berapa hari jebol dia nggak turun. iya, makanya kan gini, Gila loh. pokoknya kan mereka kan lagi launching kan istilahnya within the ekosistemnya mereka, ya kan? Hmm, Ya lu kalau kenal orang kerja Alfamart, apa tanya aja. Orang Alfamart di hmm, download belum? Sudah pegawai di download semua. hmm, Sekarang kayaknya target mereka sampai Maret kan pegawai Alfamart ada 100.000 lebih. Mereka mau beresin itu dulu. Jadi mereka hmm, within the ekosistemnya kan 100 ribuan kan. Lu hmm, download, terus kalau ada yang komplain kan nggak keluar, komplainnya di hmm, dalam. Jadi kan bisa hmm. dibener-benerin dulu gitu loh. Jangan sampai Iya, iya, iya. launching ke orang nanti ada macet-macet, wah bintangnya tinggal satu ya nggak. Terus mendingan Hmm, kan diberesin di dalam dulu. iya, Endingnya iya. kan lu percobaan, payroll dulu. Begitu payroll lu ada deposito. Terus bisa Hmm, landing payroll dulu kan. Pokoknya internal iya. dulu. Ntar kalau udah di Hmm, launching ke orang, udah cantik. Tapi kalau lu hmm, kenal ada orang kerja di Alfamart atau apa, tanya aja. Bener nggak yang gue ngomong? hmm. Oh, jadi udah ini ya, udah di launching Udah. tapi masih untuk pakai internal dulu, kayak uji coba gitu Hmm. ya, Ci, ya, sampai udah Pokoknya kalau smooth, lu udah. cek di Google Play itu harusnya ada. Itu lima Oh, puluh ribu lebih kok, 60.000. iya loh. Tapi kalau dipakai di karyawannya sendiri pun itu gede loh, Alfamart itu banyak orang. Iya, 100.000 lebih. Tanya mbak-mbak Alfamart, iya tanya mbak-mbak Alfamart. Ci, BRI Tanya aja. gimana sentimen buyback? Nah, Yang mana ya? BBRI kan ada buyback Ci baru. Oh, ya kalau Sentimennya, BRI mah lu diemin aja. Maksudnya kan itu kayak blue chip kan. Setiap tahun juga mm-mm. naiknya stabil aja kan. Gue sih Iya nggak terus pernah kan dia, nggak pernah kayak betting gimana on BRI. Itu is like you buy BRI BCA tuh udah kayak beli aja diemin lah, cuekin. Ya nggak sih, warisin anak cucu. iya, iya sih. Iya, apalagi kan dia udah merger sama FPNM dan Penggadaian ya. Itu bisa support growth-nya dia sih harusnya. Eh, nih Cici mau tanya, Cicua bisa dapat informasi mendalam tentang perusahaan gitu dari mana ya? Kalau yang free bisa searching lewat mana? Ya, yang free Mendalam banyak itu di. kan gini, sebenarnya mendalam itu lo harus ketemu manajemen. That's why kita Hmm, punya IE itu buat lo ketemu manajemen gitu kan. Kalau iya. kita di fund, kita request ketemu tuh gampang banget, tinggal suruh broker atur meeting. Seminggu bisa ketemu Hmm, manajemen 3-4 kali, 5 kali. Actually kita iya. ditawarin ketemu manajemen tuh banyak banget. Ditawarin terus. Sampai kita Hmm, skip-skip gitu kan. Iya nggak? Nanti iya. tawarin Iya, ketemu iya. ini, ketemu ini, ketemu ini. Jadi we have that access. Tapi kan kita kasihan sama Hmm, retail.
Ya udah, Hmm. terus manajemen yang ditawarin kita selalu tawarin dari dia, Pak boleh nggak Iya, ngasih insight ke retail juga, ya nggak, iya, kita iya, fasilitasin deh. iya, Jadi kita benar. selalu minta ke manajemen itu, please Pak do satu session ke kita mohon-mohon aja Iya, minta. iya. Kemarin Kita pun udah mohon BCA tuh, kita mohonnya sampai ngemis weh. susah sampai mengirim surat, kirim surat Iya, panjang, kita udah diceritain kasih kayak manajemen di agensinya. depan kalian, ya kan, Hmm. waktunya 2 jam, itu hari Sabtu, jadi nggak ada alasan kalian kerja gitu kan. Manajemennya tuh Mm-mm. kasihan tau nggak, kalau kita tuh hari Sabtu suruh standby, kadang Iya, di kantor masuk cuma gara-gara iya, kita gitu iya, kan. iya, iya, Kalian harus use that opportunity itu tanya. iya, makanya. Terus nih, Kalau nggak kalau tanya, kalian, gue udah speechless deh. iya, kalian kira-kira kan Sabtu ini 29 sama Cicuai. Nah, nanti Maret itu kira-kira mau sama siapa? Kalau mau sama emiten mana, tulis di ini ya, di kolom Q&A ya, biar nggak ketutup nih. Nanti kita coba invite, kira-kira kalian mau ngupas emiten yang mana, nanti kita coba tanyain. ADMR mau sampai berapa nih, Ci? Mana gue tahu. Tapi ADMR itu orang salah kalau cuma pikir itu call. Nah, ntar ya, gue ceritain apa yang isinya ADMR itu hari Sabtu. Kapan-kapan ajak aja sih kalau mau. Kalau mau, Iya, ntar kalau dia kalau mereka udah kan ready, ini gue emiten tawarin. baru. Waktu kita ketemu kemarin, mereka masih belum mau ngomong. Dia bilang masih banyak yang harus diberesin. Iya, kan emiten baru biasanya will take some time for them untuk ketemu, terutama Mm-mm. investor retail sih. Karena beda ngomong sama retail sama fund itu beda. Dengan bahasanya juga harus disimplify. Jadi mereka udah harus ada perlu perlu waktu untuk persiapan lah. Ci, insight dong untuk TAPG gimana, Ci? KPG ya, kita kan sebenarnya CPO suka. CPO-nya bener, sahamnya nggak ada yang naik. To be Bener. honest, kita semua juga nungguin ya kan, harga CPO-nya Prediksinya bener 5.000, loh. sahamnya nggak ada. CPO-nya bener, sahamnya nggak Iya, naik. Wah, itu sih gue iya. sendiri juga nunggu. Jujur aja, Ah, nih, Ci. CPO kita juga nunggu kapan flow-nya masuk gitu. Hmm. Nanti ride with the flow aja. Kalau flow udah masuk tinggal ngekor. Ci, rumor Befik mau dibeli bener nggak ya? Harusnya sih bener, orang mau Ya red namanya issue. Bukan dibeli. rumor, kita taunya kayak gitu. Iya. Ya kalau kalau dia bilang mau right issue, biasanya perusahaan kalau mau right issue kan ada standby buyer. Nah, standby buyernya itu mungkin bisa dikonsider sebagai diakuisisi. Diakuisisinya ya dalam arti masuk sebagai standby buyer. Biasanya sih kayak gitu kalau namanya right issue ya. Mm-mm. Ci, BBHI prospek ke depannya dong. BBHI, prospek ke depan jujur nggak tahu ya, tapi kan itu company borongan rame-rame, Bagus ada jadi. Sintel lah, ada Grab lah, terus Salim lah, lu tambah CT, lu tambah siapa tuh, Traveloka, itu kayak Iya. bancaan rame-rame, ada Bukalapak, duitnya masuk ke sana juga, ya nggak? Terus Iya. apps-nya katanya bikin Tencent gitu kan, Hmm. ada WeBank-nya di dalam gitu kan. Jadi Hmm. ya jujur kita belum lihat apps-nya kayak apa. Tapi kalau lihat shareholder-nya sih serem. Singtel lah, apalah. Kayak Iya, iya, shareholder yang iya. tahan badai semua gitu loh. Eh, Ya kita tapi lihat kan aja. waktu itu pernah, Ci, tapi kan waktu itu pernah ditulis di koran bahwa itu valuasinya mahal. Kalau kayak gitu gimana ya? Mahal, ya jelas mahal. Tapi Apalagi mahal buat tetap apa? naik gitu loh. Ya kan ada saham yang tambah mahal kan, walaupun mahal tambah mahal. Contoh Iya, Arto. Walaupun mahal tambah mahal. iya, oh, Makanya oh. ya BPHI gue Iya. nggak bisa Tapi ini, komen. Tapi gue lihat sekarang kan yang kita tahu cuma shareholdernya. Terus gue lihat ekosistemnya. Ya kalau ngomong ekosistem jujur aja, hmm, Salim tuh ekosistemnya nggak main-main. Dia punya Indomart loh, jangan benar. salah loh. Ya kan? Hmm, Terus dia punya consumer hmm, good itu yang namanya Indomie itu udah sampai ujung dunia juga ada gitu loh. Terus CT juga Transmartnya kan not too bad, ya nggak? Ya hmm, kita buka lapak yang dikata-katain sejuta umat gitu kan. Tapi sebenarnya warungnya dia tuh work loh, warungnya dia tuh hmm, banyak. Kita kan ada CFA challenge tuh, gue suruh anak-anak CFA gue uh, survei ke warung, number one app di warung tuh mau buka lapak. Mereka hmm. survei ke 30 warung nggak salah.
Benar-benar Oh iya. survei, jalan ke, ada yang rumahnya di Kalimantan, survei di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Jadi nggak cuma satu Jakarta gitu, benar survei. Mereka Mhm. kuesioner, datangi warung-warung. Ada 30-an, dan itu benar nomor satu apps-nya memang Bukalapak. Tapi ya, of course, e-commerce-nya nggak ada bau-baunya lah dibanding Shopee, Topet gitu. That's Mhm. why they Iya. don't focus on e-commerce gitu. Nah, Mhm. kalau gue cuman, Beda ini sih. konspirasi teori gue ya, gue bisa salah loh ya, jangan quote me ya. Mhm. Gue cuma Oh, mikir tunggu. ya, Disclaimer dulu ya, nggak ada ya rekomendasi beli disclaimer, atau jual. gak ada rekomendasi beli cuma apa atau jual loh, ini beneran. Ini Iya, cuma gue ini mikir hanya. aja, ini satu orang bancaan gitu kan, sampai CT sama apa. Sebenarnya kalau lu lihat ekosistem ya, FMCG-nya ada pabriknya, which is Salim Group gitu kan. Salim Group punya distribution nama Indomarko, itu udah ciamik pol. Soalnya itu udah 40-50 tahun punya distributor, udah sampai warung aja lu nemu Indomie gitu kan. Berarti kan sampai ujung dunia. Mhm. So you have this, barangnya udah ada. Lu punya Indomart yang istilahnya untuk middle class kayak kita gitu kan. Indomart kan yang untuk Mhm. level kita lah. Lu Mhm. punya warung yang dikomandoi oleh Bukalapak. Lu kalau jadi barang itu dari atas sampai bawah udah lancar ya nggak sih distribution lo. Iya, iya. Terus sekarang in that equation, aku in that chain-nya itu kurang apa? Funding kan? Soalnya kan setiap Mhm. kali lu ada transaksi, lu mau level wholesaler, level warung atau apa, unit financing kan? Kan Mhm. nggak semua orang punya working capital. Nah, sekarang lu ada Mhm. BBHI gitu kan. Terus, oh ya lupa, di daerah supermarket lu sekarang gabung sama Transmart. Jadi ibaratnya lu dari pabrik, supermarket, lu ada di minimarketnya, lu ada warungnya. Ini kan Mhm. kayak, jujur aja ekosistemnya gede banget. Cuman monetize-nya piye gitu. Duitnya dapat dari mana ya nggak? Mhm. Iya Yang sih. satu Bukalapak masih rugi gitu kan, satu T. Iya. Salim sih cuan Iya. semua. Gue nggak tahu Transmart Iya. rugi apa. Gue nggak tahu Transmart tuh rugi apa Iya, enggak karena karena ada itu nggak bukunya. perusahaan, bukan perusahaan Hmm. terbuka, nggak bisa tahu. Tapi gue tahu kalau if you own a bank atau financial entity, you can make money out Mhm. of it. Karena ini semua sebenarnya paling, lu dari Arto gue belajar. Bank itu kalau mau make money cepat banget. Arto tuh baru Mhm. launching app April, akhir tahun udah full year profit. Walaupun profitnya masih kecil, tapi full year profit gitu loh. Berarti kalau lu Mhm. mau, if your digital bank so called it work, asal lu bisa lempar kredit dan dapat duit untuk deposito, you can make money so fast sebenarnya. Dan the Mhm. ekosistem sekarang ada nih, ekosistemnya mungkin bukan ekosistem e-commerce gitu kan kayak si Arto ini, tapi ekosistem real, beneran orang dagang semua ya nggak sih. Mhm. Iya sih, benar-benar. Jadi kalau tanya Oh. gue BBHI prospeknya gimana, ya tergantung BBHI sanggup tangin berapa ke sini, terus BBHI itu Mhm. bisa dapat berapa deposito gitu kan, maksudnya bisa Mhm. berapa orang download Masih perlu BBHI. waktu lah. Nah, Heeh. bener. Kalau gue belajar dari yang Alfamart lakuin ke bank, Alfamart kan suruh pegawainya buka semua tuh as an Mhm. initial account opener. Ya mungkin BBHI Mhm. bakal nyuruh semua pegawai Indomart kali, Transmart kali buka, ya nggak? Gue juga Mhm. nggak tahu. Dia ada Trans TV juga loh, jangan salah loh. Ya makanya semua pegawai lu begitu dia kasih pengumuman, by the way, payroll lu besok di BBHI, lu gimana nggak punya account, lu nggak terima gaji, Mhm. woi. Iya, iya. Iya sih. Iya kan? Mhm. Dan itu acquisition cost paling murah. Kagak bayar apa-apa. Lu paksa. Kalau Iya yang sih. lain kasih giming-giming. Oh ya lu buka, gue kasih no bango gitu, kasih 25.000. Mhm. Yang ini nggak usah, Mhm. bulan depan pokoknya lu nggak buka nggak terima gaji. Iya, kagak gajian, nggak ada payroll, nggak terima. Ya Ini ada yang makanya. menarik sih. Insight dong, emiten kertas. Yang mana nih? Kertasnya kan banyak. Iya tahu nih. Kan harga pulpnya naik terus sih. Itu naiknya udah tinggi banget. Iya. Aku sih merasa resultnya masih bagus sih. Hmm, iya sih. Nah, terus Kalau aku sih saling grup. personal disclaimer lagi. Kayak kertas Iya, boleh dilirik. Ini disclaimer lagi. iya. Disclaimer sektornya aja ya. Sahamnya cari sendiri. Mm-mm. Ini banyak banget. Oh, nah Ci, Toba untuk invest long term oke nggak sih? Nah, Toba kan kita sebenarnya detail nggak tahu ya. Kayak Mhm. kita kan cuma tahu, oh dia masuk sini, tapi angka semua kan belum keluar. Investmentnya Mhm. piro, market capnya Mhm. piro, bakal dapat berapa. Kan kita Mhm. yang tahu cuma call-nya doang. Call-nya of course as other call make money ya dia make money gitu kan. Cuman ya Mhm. gue cuma mikir tuh lumayan menjanjikan aja. Basically yang renewable tuh sekarang menarik aja. Soalnya kan memang harus pivoting ke arah itu. Iya, oke. Ini ada yang bilang gini,
IMJS Bird boleh diundang. Bird kita udah pernah undang ya, waktu itu masih harganya berapa ya, masih bid overnya sepi-sepi. Sekarang nggak tahu nih gimana nih Bird. Dan yang kita undang langsung CEO-nya langsung ya, Bird ya waktu itu ya. Iya, Loni langsung, Ibu Noninya loh. Iya, walaupun sekarang manajemennya udah ganti sih kayaknya, CEO-nya diganti kan. IMJS nanti Pokoknya aku coba. kita usahain lah, kalian request company apa, kita nanti minta Mm-mm. manajemennya show up di IE. Cuman Mm-mm. gini ya, gue Iya. cuma mau ngomong IE tuh beneran ya, kita tuh nggak ada apa intention kayak manajemen yang kita majuin IE besok sahamnya naik, enggak loh. Kita Enggak, actually by request, enggak, kalian mau apa, kita enggak. usahain Iya, dapat. Tanggalnya juga kadang-kadang tergantung tanggalnya manajemennya, nggak Rit? iya. Pokoknya kita Kita Sabtu bisanya. menyesuaikan gitu Jadi kan. karena kita orang Hmm. kerja. Jadi gini, kenapa saham itu dibilang naik setelah webinar? Ya karena orang beli. Kadang-kadang saya sendiri gitu dengerin, gila ternyata segitu bagus ya. Kan sebelumnya kita nggak pernah denger, nggak pernah tahu. Baca riset beda. Kalau baca sama kita ngomong sama sama manajemen, oh ternyata manajemennya lebih tahu detail. Begitu denger presentasinya, kerjanya kayak gimana, aku sendiri juga jadi kepengen gitu untuk invest di perusahaan itu. Jadi bukannya karena abis kita undang besoknya naik, karena kenapa ya, memang kadang-kadang segitu bagusnya. Dan tahun lalu emang marketnya kan Ada yang memang nggak naik juga sih bagus. kadang-kadang, ada yang nggak naik juga. Iya, iya Kalau ada. ternyata dengerin, wah ini sampah, nggak naik juga. Aduh, undang Pak Luhut untuk mewakili Toba. Aduh, gimana ya? Waduh, nggak berani men, menteri men. Nggak berani lah kalau Pak Luhut lah. Nggak bisa lah. Eh, aduh, ini Lawrence Barki siapa sih, Ci? Nggak Orang tahu. Harum ya? Anaknya Ki Nggak ngerti. Barki apa? Mungkin Oh, kalau namanya Baki ya mungkin ada keluarga nama dia nggak sih? mm, bahas Doit dong, Ci. Wah, Nggak, Doit aku nggak wah, tahu. nggak ngerti. Kita mendingan Mm, panggil manajemen Doit aja, suruh datang ke IE, suruh denger ngomong oh, oh, sendiri kalau. ya, kalau mau nanti kita bisa invite ya. Tadi ada yang nanya nih, kenapa setelah listing ASLC, asalnya malah turun? Ini tadi Kenapa di harus grup naik gue ya? kayaknya. Hah? Nah, sebenarnya kenapa kalau anak buah lu listing company lu harus naik ya? Kan nggak ada Iya, peraturan itu. iya, iya. Itu, iya Oh, kan? Maksudnya kan lu si ADMR-nya sorry, si ISLC listing. Kan orang mm, boleh bebas. Maksudnya dulu kan kalau mau mm, beli ISLC misalnya lu mesti beli ASA. Tapi kan sekarang orang punya option, oh kalau gue mau exposure ke yang online auction, gue beli ini aja langsung, gue nggak usah beli asanya kan. Yang kalau gue beli asa, kalau gue mau mm, exposure ke antar aja, basically kayak gitu kan. Sekarang orang divide aja, iya. nggak Oh, nggak harus nggak harus anak buah lu listing parentnya naik kan. oke. Prospek indie dengan corporate action-nya. Prospek indie dengan corporate action-nya, Ci. Sebenarnya nggak ada yang tahu prospeknya gimana kan, angkanya juga belum keluar, cuman kan at least they also Mm, moving to the so called renewable gitu kan, kerja apa sepeda motor mm, EV gitu kan ya. mm, Ke depan ini kayak semua nih udah nggak main-main lah. Indonesia juga, even Honda aja mau launching yang two wheeler yang pakai baterai gitu. Pokoknya kita punya apa pandangan tuh kalau soal sepeda motor mesti ngeliat Taiwan katanya. iya. Jadi itu kita yang dipakai role modelnya untuk roadmapnya sepeda motor EV Indonesia kayak apa. Katanya sudah lihat Taiwan. Mm, Ya ntar lihat lah. Kita pokoknya maunya semuanya convert, bukan kita ya, pokoknya company-nya mm, sendiri juga maunya convert dari yang cuan batu bara ke iya. renewable. Ya kita dari investor set kita cuma lihat mana pilihan renewable mereka yang paling oke ya nggak? Mm, Kan semua story-nya sama. Oh ya, yeah, we going renewable. Oh ya, yeah, we going to EV. Oh, we going to this one. Satu ke nikel, satu ke mana gold, satu ke EV ini, satu ke mana. Intinya mereka convert aja dari batu bara ke something else. Ya kita sebagai mm, investor cuma tinggal lihat dari something mm, else itu yang paling make sense, yang paling bisa cuan itu yang mana gitu mm, aja. mm. Tadi ada nanya Sema masuk ke ekosistem. Kalau saya mah gue nggak tahu itu apa itu. Iya, itu kan company baru listing. Itu kemarin aku Iya. udah kupas sih. Maksudnya bukan kupas sih, kayak ngobrol sama manajemennya kayak apa sih. Oh, ternyata dia kayak solar panel ya.
Cuman ya kalau sahamnya kita nggak tahu ya mau. Nah kalau emiten baru itu masih susah, belum belum jelas. Kadang naik turun masih sangat-sangat volatile dan itu nggak bisa diprediksi pakai technical juga loh. Perlu waktu untuk menarik garis ya. Jadi ya Hmm. dijaga Ini ada risnya yang tanya aja. nih, Baba sama friend kenapa friend ARB? Makanya gue Babak udah siapa bilang sih kan, babak? Alibaba. Kan nggak Oh, bisa, kali ini tuh ya udah nggak bisa lu pakai berita doang saham naik. Itu mesti harus lihat bottom up. Tapi at least kayak hmm, friend itu kan udah diomongin lama banget tentang Baba lah, Dana lah, kejadian gitu kan. Jadi it's not a story, it has becoming fact gitu kan. iya Jadi udah deh. companies, kalau aku tanya insightku ke friend, aku sih dari dulu konsisten. Yang penting company udah mulai profit. Kemarin 4 quarter profit. Kalau 4 quarternya friend turn out to be profit, berarti kita bisa pede bilang full year-nya 2022 ini bakal profit. Company kalau sudah profitable, gue lebih lebih cuek in the way that oke, you pasti survive deh, gak mati gitu kan, lu udah cuan. Mm-mm. Dan nanti tinggal valuasi will menyusul gimana mereka eksekusi antara data centernya, antara babanya, antara semua tuh Hmm, harus take time, lalu pikir besok jadi gitu kan, nggak mungkin lah. Tapi iya. at least semua yang diomongin itu kejadian, bukan story bullshit gitu, is a fact now. Mm-mm. Iya. Ya pokoknya fact maksudnya gini loh. Story atau apapun rumor ya itu satu sisi saham ya bergeraknya ke sisi yang lain kita nggak tahu ya buyer seller itu kan mekanisme pasar jadi pokoknya yang market talk atau rumor yang di market yang pas kita lagi duduk ada yang ngomong di belakang kita nih tentang ini ya itu yang kadang kita denger ya kita kadang share-nya dari sana juga ya market talk lah namanya juga ya kan. MTech SMA gimana view-nya? SMA sih gue suka ya, soalnya murah SMA, dan udah collapse kan. SMA ya? Sahamnya udah collapse kan. Ya kan gini, company itu tetap make money lah. Itu kan sebenarnya cash cow-nya the whole group MTech kan di SMA. Jadi kalau Hmm, MTech mau ambil duit pun mesti pakai dividen kan SMA. hmm, Jadi gue at this level gue mending SMA-nya karena itu pegang dividen, pegang duitnya lah istilah. hmm, Terus kan videonya udah nggak loss, maksudnya udah break even lah, atau kalau mau loss pun hmm, tinggal minimalis. Terus gimana dapat investment? Jadi kalau lu hitung value videonya, itu SMA-nya murah banget. Jadi lu kan hmm, video kan kemarin diinvest tuh sama si Karal kan, lu bisa hitung kan value hmm, video berapa kan, lu kurangin dari value itu, SMA-nya murah banget. Dan SMA tuh masih make money, a lot of money, no debt loh. Itu company no hmm. debt. Cash rich ya? Jadi ya, apa, Cash rich. cash rich. Kalau level Hmm, segini sih kan kemarin, ya pokoknya kalau level segini gue merasa SMA not bad gitu. hmm. Kalau Amar ya banyaknya Amar. Kalau Amar ya ada rumor bahwa ada investor asing yang masuk. Entah itu benar apa enggak ya nggak tahu sih kita nunggu beritanya. Cuman ya kemarin kan rame dan transaksinya cukup besar ya. Ya who knows siapa tahu itu terjadi ya aku sih masih simpen karena memang aku invest ya aku bukannya spekulasi jangka pendek sih terus apa ya eh Ci udah lama nggak ada bisikan setan nggak ada setan. Aduh. Dharma bikin EV bro baca Bikin prospektus spare partnya kan. Kemana siapa ya ada call sama Dharma ya? Dharma ada udah ah pernah dipanggil kan, Rik? Sukor kita ya? belum tukar ya Kita belum panggil, kita tapi belum Sukor udah invite. ada kan? Maksudnya Sukor juga ngadain kan? Mhm. Pernah beberapa kali sih aku waktu itu hadir ke clubhouse-nya Bernard, terus IG live-nya Bernard. Ini a decent company. Kalau sekarang growth-nya ya biasa aja kayak 10-20% gitu kalau nggak salah. Cuman kan dia mau masuk ke EV, terus dia kan asal dia dapat, kayak dia ada mau ngomong dapat kontraknya Hyundai apa gitu lah. Pokoknya asal dia dapat Hmm. Hyundai masuk EV ya berarti kan you have early mover ya dari yang Hmm. lain paling ya nggak. Hmm. Ya, kita lihatlah, kita kan harus cari proxy ke sana sekarang. Hmm. That's the next Iya growth sih. level. Tapi mungkin nggak bisa dalam hitungan hari terus naik karena Enggak satu lah. market sangat volatile ya. Sehari naik terus beberapa hari turun. Nggak bisa kayak namanya invest itu kan perlu waktu bukannya kayak
beli 2 tik plus jual, beli 2 poin nggak untung cut loss, ya itu namanya bukan invest, itu namanya spekulasi gitu. Healthcare sector oke nggak Ci tahun 2022 ya, dengerin aja Actually, webinarnya. ya, actually lumayan. Tapi dengerin aja lah besok. Iyalah, makanya dengerin lah. Belilah tiketnya sebelum kehabisan. Kita udah mau habis kan? Iya, kita ada. Kemarin ada yang nggak bisa beli di beli. Aku udah minta dibukain lagi sih kuota ekstra ya. Mana lagi sih, ini banyak banget pertanyaan nih sebenarnya. Mana sih sama Insight Health. MTech lagi Health Tech dong Ci. MTech lagi fokus bangun ekosistemnya. Health Tech ini gimana Ci? MTech kan health tech-nya ya, gue rasa ya the whole group itu pokoknya lagi, kan mereka tambah mesra ya sama Grab ya, di bank aja kongsi sama Grab gitu kan, ya, walaupun Grab dikata-katain sahamnya turun 50% lah whatever, itu duitnya udah masuk ke company weh, duit IPO-nya Grab. Jadi Grabnya ketawa-ketawa aja, oh ya duitnya masuk. Yang dia bisa ngapa-ngapain. Nah kalau di healthcare itu sebenarnya Mika ini lumayan menarik sih menurutku. Yang mana? Grupnya Kalbe. Oh iya, aku juga suka. Aku suka si Kalbe. Terus market kayak begini ya, volatile, aku lebih berasa tuh lebih tenang. Yang Grupnya Kalbe kayak kayaknya make a lot of progress on the technology side. And they do have the money. iya, iya sih. Ya. Terus apa ya? Udah pernah IE dengan bola dan Patrick Waluyo. Ya, lihat di bola udah pernah kita Udah pernah ulas. bola. Ya, company nggak ada bad news sih, cuman memang marketnya lagi turun. Market turun, kalau kayak gini orang kan pasti nggak banyak yang buy. Kalau nggak banyak beli, yang sellernya tetap, ya namanya orang jualan kan panic selling tetap ada. Begitu dijual, bayarnya nggak ada, marketnya turun, ya ARB cuma 7%, tambah panik. Tapi nggak ada masalah, company-nya rata-rata sih masih doing oke aja sih. Terus nih Kecuali ada kalau yang tanya, Aldo lah, film lah, gue nggak ngerti. iya, ini nih Ci, mana? Harum. Harum kan ya kita semua suka lah. Nickel, buat gue proxy nickel sekarang Harum sih. Alasannya gue udah ngomong berkali-kali karena dia stake di smelternya paling gede dari semua nickel company yang gue tahu ya. Dia smelternya tuh 49%, itu duitnya semua di smelter. Kayak Antam gitu smelter 10%. Jadi Harum itu paling gede. Jadi kalau lu tanya gue proxy of nickel ya Harum. Mungkin nextnya Dan NDKA, kalau NDKA nickelnya udah masuk ya. iya, tapi kan yang lebih menarik lagi daripada Harum ini kan call-nya dia tetap ada, Ci. Iya kan? Call-nya tetap Ya ada semua kan. call-nya jadi Call juga fundingnya ya. harganya tinggi loh. Iya ya, call-nya jadi fundingnya. Jadi tadi ini mau ngutang nggak usah ngutang, bayar cash langsung dia. Iya, jadi nah kalau Indi kan kemarin cuman cerita yang kerja sama Toba sama dia masuk ke gold ya, Ci. Tapi kalau menurut Ci Cuy, kalau Indi itu menarik apa kurang seksi dibanding story? Enggak, kan tetap lah. Yang penting kan gini, secara call semua udah tahu, oke, you make money. Dan orang tuh sekarang pertanyaan di call cuma satu, kan lo gimana pun call tetap hitam ya. Mau diomongin gimana, call itu tetap dianggap nggak clean kan. Nggak Jadi green. semua orang call Oke. kan sekarang ngomongin kan, oke, gue mau pindah ke renewable lah, gue mau ke Ya. ini. Nah sekarang semua pertanyaan ke call ya, kalau lu lihat ya, lu duitnya mau dibuat apa ya, cuan call lu masuk mana ya, orang sekarang cuma judging masuk mananya itu mana yang paling menarik gitu loh dari semua nih. Jadi orang udah tahu, oh ya call-nya udah oke gitu kan, nextnya apa, soalnya lu tahu call-nya tuh nggak bakal digedein gitu. Call-nya tuh pokoknya dikeruk-keruk lu make money, masuknya apa. Jadi kalau orang kan lihat future kan, jadi orang kayak what is next ya, next dari nextnya tuh diurutin aja. Indi nextnya apa, yang PTBA nextnya apa, lu rutin aja. ITMG kan suram tuh nggak ada next. Terus jadi kan ITMG kayak dividen aja ya, jadi keruk call-nya habis itu enjoy dividen aja gitu kan. Kita semua kayak nextnya tuh apa, dari semua next ini mana yang paling menarik, itu aja kinya. Nah itu yang, nah kalau misalnya mau dapat detail lagi lebih lanjut dan bisa nanya jawab langsung nanti resen hari Sabtu ini, jangan lupa beli tiketnya.
kayak biasa. Haru masuk LQ45 atau belum masuk LQ45. Kayaknya Arto itu masih belum profit ya, Ci, makanya belum bisa masuk LQ45. Mungkin karena itu kali. Udah, full year udah profit. Udah tuh. Aku udah profit. Tapi kok tahu kok 2021 belum masuk ya? udah profit. Nah, itu gue nggak tahu, gue kan bukan orang Iya, bursa. kita nggak ngerti Itu sih kebijaksanaan penghitungannya. mereka. Ya. Gue yang persentasenya gue nggak ngerti kenapa dia nggak masuk, tapi it doesn't matter. Yang paling penting masuk MSCI. Duit paling gede itu bukan di LQ45. LQ45 itu duitnya kecil, paling gede itu flow di MSCI. Itu Arto masuk MSCI ya, flow-nya bisa 6T. Iya. 6 Potensi banget. More, could be more kalau dikasih 3% duit. Bisa more, bisa menurut 6T. Adro Green Initiative-nya semenarik nikel or EV nggak, Ci? Adaro itu nomor 1 di greennya. There's a reason why we like Adaro. Iya kan? Makanya tuh. Kan Kenapa reasonnya? Kita suka Adaro tuh bukan coal-nya, it's always on the renewable side. Iya tuh. Kalau pindah ke Clubhouse nggak bisa ngelihat mukanya Cicu. Kan kita udah lama nggak ketemu dia. Jalan-jalannya ke Amrik aja sebulan. Nah, itu karena mau medical check up nih. Aduh, FOMC pasti hokis. Nah, udah nggak ya tadi hokis, ada yang nanya, aku lupa jawab ini. Hokis. Atau value-nya kencang muter-muter. Ya, nggak tahu lah ya itu mah kalau ini. Kemudian, oh iya sih, pas kita rugi masuk MSCI, iya juga sih ya. Jadi berarti bukan karena hitungan. Soalnya kemarin ada yang ngomong kemungkinan Arto kandidat LQ45, tapi karena belum profit mungkin belum masuk. Jadi sebenarnya bukan karena itu sih. Gue nggak ngerti terus terang kriterianya ke bursa itu gimana. Jadi kita nggak usah spekulate lah. Anyway, yang paling penting itu buat company sebenarnya MSCI karena itu is bigger amount. Terus Indonesia kayaknya weightingnya mungkin naik di MSCI, jadi flow-nya harusnya even bigger. Gue baca-baca semua yang bule-bule pokoknya overweight Indo aja. Oh iya, kalau gitu kita bisa bottom fishing dong untuk saham-saham yang berpotensi untuk kita pegang. Bisa, tapi kita yang nggak tahu timingnya kapan. Bunga pertama kali naik kalau hitungan benar itu bulan Maret. Sekarang questionnya, do you want to bottom fishing before or after bunga naik? Iya kan? Iya. Sekarang lu sekarang bottom fishing nih, FOMO nih, besok wah kadi dalam gitu kan, serok. Terus Maret bunga naik, jual lagi. Iya. Tapi nggak tahu jadwalnya lah. Kita udah ada jadwalnya kira-kira kapan. Yang prediksi dari orang-orang Amerika tuh kita udah ada tabelnya besok. Ya lu ikutin aja jadwal itu kira-kira. Jadi kira-kira prediksi. Berarti mendekati itu kita nggak boleh pegang terlalu banyak barang dong. Berarti bakal terjadi gini, from now on sampai jadwal itu kan terserah. Kalau yang copeter 1-2 hari ya kan, ya terserah. Kan itu gue tau lah, nggak mungkin kalian nggak trading gitu, nggak mungkin. Iya, pasti ada tradingnya. Tapi kalian tahu nih was-was nih bulan-bulan ini, lo mungkin harus naikin cash gitu aja kan. Makanya kita kan bilang, we cannot tell you what to buy. Anyway, kita nggak pernah menghimbau beli and jual kok. Nggak pernah. What we give you tuh cuma rambu-rambunya. Hati-hati sendiri lah. Ibaratnya lo dikasih warning, kalau lo nabrak salah sendiri lah. Iya, ya maksudnya kalau orang kasih berita atau kasih pandangan, it doesn't really means that you have to buy. Tapi itu adalah fakta yang kadang-kadang kalau nggak di-share, dibilang nggak dikasih tahu, ya kan? Kalau di-share, dibilang pom-pom. Komen aja. Iya, ya serba salah gitu. Kalau kita diem, tadi bang sepi, nggak ada kabar, nggak ada berita. Ya bingung lah kalau kayak gitu kan. Makanya serba salah. Ini sekarang sedang serba salah. Soalnya ya itu namanya menghujat komentar itu banyak banget. Terus sih kayak menurutku sih nggak kondusif ya. Kita ditanya nggak jawab salah, ditanya jawab salah. Terus kita mau apa? Makanya gue kasih manajemennya aja lah. Lu tanya aja sendiri. Males komen ya nggak? Iya. Dan kita biasa kalau ngundang manajemen juga kita tetap
bantu istilahnya ada panduan Analisnya. teknikal ya, ya ada analisnya pastinya, terus ada panduan teknikalnya juga. Jadi kalau teknikalnya kira-kira gimana, nah itu kan kayak udah sabuk pengaman, walaupun ya tetap balik ke kalian ya, nih kira-kira kalau sampai harga sekian break ya berarti itu kalian mesti jaga resiko. Tapi kalau misalnya ada naik ya ke atas, berarti sahamnya masih berpotensi naik. Nah itu semua kita udah lengkap ya dengan segala macam Nih Bevin ada yang tanya, peringatan. kalau menurut gua nih Bevin ya habis kan TF, itu kan dikasih tahu 1.200 TO-nya. ya, Kalau di ya. atas TO ya kalian gua rasa jual ya nggak apa-apa gitu kan. Mhm, Kedepannya bagus ya, Bevin is the best multi finance company that I ever know. benar. Cuman Iya. seperti biasa kan gini ya, dulu tuh ada premium dari so-called deal. Ya nggak, setiap kali deal tuh ada premium. Contoh range market, deal ada premiumnya. Terus kayak si Indosat deal ada premiumnya. Jadi the premium is gone because the deal is happen. Sekarang berarti masih balik ke kinerja kan. Nah waktu kinerja itu lu hitung price to book, ROI segala, berarti nggak murah. Mhm, Jadi udah in the price. Jadi we have to wait the company to grow gitu. Kita lihat nih, kalau memang so-called ekonomi reopening lah, semuanya jadi bagus, of course the mhm, credit will do well gitu kan, the bank NPL will be lower, semuanya oke, ya nggak? Jadi ya kita tunggu aja. Tapi kalau lu expect phenomenal share price lagi dari yang kemarin Bevin 500 ke 1.200, gua rasa mhm, the easy again, I have to say the easy money has been made. Ke depan mhm, will be a normal money. What is normal? Mungkin 10-20%, ya kan, mhm, 15%, 10%, that's normal. Jadi jangan anggap kayak legit gitu, nggak mungkin. Ya udah gitu. mhm. It's not a bad Iya. company, the dividend yield is still very good. Artinya masih growth, gue rasa bisa growth 15-20% kalau ekonominya mendukung, kagak pakai di shutdown PPKM lagi, ya kan? Mhm. Ya, Kalau suku bunga naik itu ada tapi impact kalau gak lu sih? nggak gini, so Bevin itu fundingnya ada dua, satu dari bank, satu Mhm, dari bond. Suku bunga naik mhm, pasti kena. mhm, Soalnya bondnya pasti naik kan. Terus mhm, banknya lempar kredit ke dia pasti naik kan. Nah, dia mhm, bisa lempar kredit keluar itu bisa. Of course tuh bisa mhm, jaga net interest margin tuh lemparnya juga naikin. Tapi itu balik lagi purchasing power orang. Orang bisa bayar nggak tuh bunga? Ya nggak. mhm. Tapi usually Iya, kalau bunga lagi naik dan dia punya bond itu kan dia harus issue terus nih untuk funding. iya. Itu pricingnya pasti naik, dia pasti kena squeeze sebentar. Kalau bunga turun, dia lebih make money kalau buat Bevin ya. Kalau bank kan Mhm, beda, karena bank tuh ngutangin ke Bevin, jadi bunga naik kan bank ngutanginnya mahal. Sementara mmm, deposit lu lihat BCA, depositnya diturunin lagi. Berarti kan liquidity banyak nih. Jadi mhm, banknya make money more than multi finance waktu kondisi yang kalau bunga naik ya. Karena bank lempar mhm, bunganya kan naik. Multi finance serap, dia lempar lagi, berarti kan lu kan sudah second degree nih. Kalau ada NPL lu yang mhm, kena kan, bukan bank ya kan. Bank mhm, nagih lu, utang gue balikin. mhm. Iya sih. Ini ada nanya, Insight Emiten Commodities tadi udah dikasih sneak peek sedikit. Kalau mau lebih detail nanti dan mau tanya langsung, kalau di sini kan kita nggak bisa nanya langsung nih sama Cicuan. Nah, nanti hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 ada slot untuk Q&A. Nanti nanya langsung aja, tapi pertanyaannya nanti diusahakan dijawab sesuai dengan waktu yang tersedia. Market cap anak lebih besar daripada induk. Bisa nggak market cap anak lebih besar dari induk Bisa lah kalau usaha? anaknya growth-nya lebih kenceng, why not? Dia kalau Kalau bisnisnya lebih anaknya lebih jalan, kenceng dari induknya, kenapa enggak? iya, Ya kan? iya, iya, iya. Nah, itu Hawkish Fed. Hawkish Fed udah price in di market belum, Ci? Hmm, kita lagi pricing in kan, makanya naik turun ya marketnya kan. Hmm. Marketnya mau Hmm. tahu kayak, ini kan orang bilang 4 kali. Ada yang tanya, bisa 5 kali, 6 kali? Bisa, kenapa enggak? Kalau inflasinya enggak turun-turun ya tambah galak si Fed-nya kan. Kan maksud gini, Iya. every meeting they will discuss. Every meeting kita tungguin ke orang gila. Kalau kita udah pricing, kita nggak mungkin nungguin kayak orang gila gitu kan, Fed ngomong apa. Karena every meeting, kita mau tahu dia view-nya ke depan apa, kan always forward, forward, forward. Jadi nggak pernah ada yang di price in. Yang di price in itu kata-kata tapering. Even tapering aja salah. Kemarin aja kan taperingnya dipikir berapa. Sekarang di Hmm. tapering ditambah balance sheet reduction gitu. Tadi apa Hmm. nggak ada kata-kata balance sheet reduction, hadiah Hmm. balance sheet reduction. Balance sheet reduction angkanya ganti, tadinya 40 bio, 50 bio, sekarang cepet Hmm. 100 bio.
angka itu gede nggak? Sebenarnya nggak gede banget, cuman kan orang kan lihatnya gila dari 40 ke 100 gitu kan. Maksudnya Iya. sebenarnya 100 juga nggak gede, tapi dari 40 ke 100 kesannya gede, naik dua kali lipat. Jadi orang tetap lah yang Nasdaq tetap dihajar gitu kan ke bawah. Iya. Terus ini sekarang ada forecast on oil. Karena inflasi itu Gitu. kan gini, key yang paling nyerem itu stagflation. High inflation but no growth. Selama ada growth tuh nggak apa-apa inflasi. Kalau nggak ada growth tuh baru jalan. Dan sekarang salah satu cost of inflation kan energy cost. Nah sekarang forecastnya, kemarin kan jadi forecast tuh, ingat nggak waktu gue bikin yang komoditi, yang second half gue udah bilang kan oil bakal break $80, which is already kan. Nah ini si Goldman forecastnya second half tahun depan oilnya cepet weh. Oil cepet tuh ya, kita tuh question number one tuh Indonesia tuh itu bensin naik nggak? Sebenarnya itu doang. Kita ini oil, sebenarnya kan minyak goreng itu saban gitu kan. Tapi kan government langsung keluar, oke, 14.000 tapi kan ditaker. Iya. Jadi gue nggak ngerti nih waktu ngitung inflasi Indonesia tuh pakai angka 14.000 apa angka saban. Itu gue nggak tahu. Government masukinnya CPI kita tuh yang 14.000 apa yang 30.000 di minyak goreng. Oh, ini katanya mau beli tiket kok susah nyarinya di kategori apa? Itu di mana? Kalau mau, aku sih biasa, aku lebih suka beli di loket sih sebenarnya, karena itu lebih gampang nyari tiketnya. Dari loket, kamu itu ada di halaman pertama, langsung di halaman pertama udah ada tuh tulisan Market Outlook, Ibu Kartika Sutandi CFA nih, aku kasih lihat deh. Nih. Tuh, ini loket ya, ini masuk kamu langsung Google, loket. Ini di halaman pertama ini, udah ada. Nih tiketnya yang ini nih. Nah, ini top sales tiketnya, karena minggu ini udah mau berakhir, jadi itu gampang kok nyari ya. Kalau Blibli kadang-kadang, coba ya, aku coba di Blibli kadang-kadang, karena dia kan memang banyak ya pilihannya, jadi mungkin nyari lebih susah. Kalau loket memang cuma jualnya tiket doang, jadi sih lebih gampang sih. Nah gitu, jadi nanti biasanya ini nggak kerasa kan udah 1 jam nih, Cica juga mungkin mau istirahat. Nah kita biasanya kan mulai pasti dari makro ya Ci ya, kayak tahun lalu ya. Makro dulu, soalnya kalau nggak ada arah kan. Kita harus Benar-benar. mulai dari atas dulu, terus baru ke bawah. Oh, Nah, oh iya, sekarang kayak ini ya kayak gue sekarang tuh sekarang bingung tuh nih loh, angka inflasi Indonesia ini gue juga harus tanya ekonomis nih, gue lagi mau tanya nih, government ngitungnya tuh gimana? Pakai saban atau pakai 14.000? Terus yang kedua tuh juga, ini kalau oil price-nya naik kan, are we iya. going to increase the bensin gitu? Hmm, Bensin kita nih ini harga nggak naik loh. belum. Kita bakal naikin bensin nggak? Kalau naikin bensin, Iya. angka inflasi Indonesia kenceng kan, berarti inflasi Indonesia kenceng itu bond yield kita harus naik lagi kan. Kalau bond yieldnya harus naik lagi, itu discount rate semua, risk free rate, pokoknya hitungan saham lu pasti berantakan semua, pasti turun semua harga saham. Nggak mungkin selamat gitu, mau apapun nggak mungkin selamat. Makanya itu yang gua nggak ngerti ya, itu bensin. Ini kalau tahun depan di expect oil price-nya 100, bensin kita piro gitu kan. Iya sih. Kayak kita mesti mulai ngundang makroekonomis lagi deh, Ci. Ya, Mungkin boleh panggil aja. habis Habis tanggal 29 kita coba kontak deh ekonomis panggil. Kasih kita kan pencerahan. ya karena nih awal tahun kan, kita mau tahu view-nya itu outlook-nya gimana, suku bunga Indonesia akan ikut naik kira berapa kali, terus Kalau menurutku eventually naik. Kalau ini kan sekarang yang naik sekarang kan baru yang so-called developed market nih. UK kan udah naikin, Eropa belum, Amerika kan kayak soon nih di bulan Maret. Yang emerging market, yang Asia baru Korea. Tapi eventually semua naik karena inflasinya itu kan is real gitu kan. Maksudnya kita juga inflasi nih sebenarnya, cuman gak ketok aja angka nih. Karena kan listrik kita nggak naik. Padahal batu bara lu cepet lebih gitu. Udah mau nopek malah, masa listrik lu nggak naik? Iya sih. Berarti kan ada yang rugi di tengah-tengah gitu. Apa? DMO gitu kan. Ya, DMO kan sebenarnya rugi batu bara company-nya gitu kan. Kalau nggak DMO, PLN-nya rugi. Atau PLN mau naikin harga. Makanya kita bingung gitu. Ini Indonesia lagi enak apa? Inflasi kita artificially low karena harga kita nggak ada satupun yang naik. Tapi komoditi kita lagi kenceng gitu kan. Jadi kita kayak wah hidup bahagia. Tapi sebenarnya ada time bomb menurutku ya. Itu listrik naik,
misalnya listrik naik apa enggak. Terus minyak goreng tuh naik apa, yang food lah, minyak goreng, terutama minyak goreng. Kalau yang rice kayaknya nggak naik lah ya. Rice harganya kayak constant. Terus yang kayak bensin tuh bakal naik apa enggak. Soalnya kalau oil 100 ya, masa lu pertama aku segini sih? Iya, makanya. Itu begitu naik kan lu tahu setiap kali bensin naik apa naik kan selalu kayak marketnya suram kan, processing powernya pasti hilang. Iya sih. Nah, terus Ci, ini ada request panggil Pak Haryanto Irawan dong, Ci. Ya, ntar gue bantu gue tanya dia mau nggak. Haryanto Irawan Tuh, Perda. harga bahan baku rumah aja udah naik gila. Iya. Nah, ini nanti yang mau tahu emiten semen, nah nanti deh tanya deh ya, emiten semen impact-nya gimana? Karena bahan bakunya naik, dia naikin harga apa enggak? Kalau dia naikin harga, volumenya bisa kena apa enggak? Ya kan deh. Kita nggak Ya mau itu buka banyak. property kan inflation hedge. Ya, Benar. kalau memang harga barang baku lu naik sekenceng itu, my suggestion ya beli rumah cepetan gitu kan. Kalau enggak ya lu duit lu nggak ngejar, gaji lu nggak naik segitu banyak weh. Terus sekarang kan lagi suram nih, kripto suram, saham suram, income lu turun. Iya, Lu iya, nggak kejar. iya. Nah, kalau misalnya aku kan nggak terlalu ngikutin kayak NFT, Ci. Kalau misalnya kriptonya suram, NFT-nya ada ini nggak sih? Ada koreksi juga nggak? Kata kau agak gitu main NFT, tapi kata NFT-nya nggak koreksi banyak, tapi ETH-nya kan turun banyak, jadi in rupiah juga Banyak, rugi. Karena I see. NFT kan price by ETH Iya, kan, iya, iya. Iya, Ethereum-nya kan iya. turunnya gila-gilaan. Ya, jadi Mhm. rupiah wise tetap lose money. Gini ya, pokoknya di dunia ini ya kan saham itu saham teknologi itu lebih betanya lebih tinggi daripada saham normal ya enggak? Kan lebih naiknya gila-gilaan, turunnya juga gila-gilaan. Ingat ya, kalau beta tinggi itu turunnya juga gila-gilaan. Jadi nggak cuma one way naiknya doang, yang kalian lihat turunnya juga masih dilihat. Lu waktu naik enjoy ketawa ngakak-ngakak, waktu turun ya nangis bombay lah pasti. Oh hai beta. Nah, kripto itu lebih gila lagi daripada teknologi. Levelnya di atas soal beta. Lah kalau Nasdaq lu turun ya kripto lu lebih hancur lah pasti. Mana aja itu satu jalan semua. Kalau Iya. Nasdaq turun, kripto pasti jebol lebih parah. Iya sih. Oke, oke. Ya udah, mungkin itu dulu kali ya sedikit ini nih, sedikit sneak preview dari AI. Mungkin kalau mau Ini kenapa macet-macet? nanti ada technical review juga yang bisa bantu kalian untuk Ya melihat ada si ke. Yudi kan. Oke, Ci, mungkin gitu dulu ya, Ci. Kalau teknikal gue nggak ngerti. Ya, Iya, bye. hari Sabtu ya semua, jangan lupa tiketnya terbatas. Gitu aja. Thank you, Ci. Sampai ketemu di Sabtu. Thank you all. Thank you Bye. so much. Selamat malam. Bye.